Kenapa kita diperintahkan banyak bersolawat? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pentingnya solawat? Apa manfaatnya solawat? Yang pertama, solawat itu jamak dari solah. As-solatu, as-solawatu dalam bahasa Arabnya ya. Atau solatun, jamaknya jadi solawatun. Nah, solah atau solawat itu artinya adalah doa. Ya, artinya adalah doa. Jadi ketika seseorang itu bersolat, berarti dia berdoa. Makanya dikatakan solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya adalah rangkaian doa dengan syarat-syarat tertentu, rukun-rukun tertentu, waktu-waktu tertentu. Itu sholat dalam arti ibadah wajib 5 waktu. Kemudian secara asli bahasanya artinya doa. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Wa malaikatahu, dan sesungguhnya malaikatnya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah panggil kelompok khusus, enggak semuanya dipanggil. Iya, enggak semuanya dipanggil. Allah enggak bilang, hei orang-orang yang beragama Islam. Tidak. Tapi yang Allah panggil adalah kelompok khusus dari umat Islam. Ya, kelompok khusus dari umat Islam. Dan seharusnya itu semua muslim masuk dalam kelompok tersebut. Siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kita tahu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Seharusnya kita ini muslim, ya mukmin. Ya, setiap muslim adalah mukmin. Tapi anehnya enggak semua orang ya terpanggil untuk mendengar panggilannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang percaya sama Allah, percaya dengan nabi-nabi Allah, percaya dengan surga, dengan neraka, dengan malaikat, dengan kitabullah, dengan takdirnya Allah. Manusia-manusia yang beriman, kalian semua sallu alaihi. Kalian semua bersolawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. Dan sampaikanlah salam kalian kepada Nabi Muhammad SAW taslima, dengan salam yang terbaik dan terbanyak, terindah, teristimewa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas sedikit. Berarti sholawat itu kepada Nabi perintah Allah atau semau-mau kita sebetulnya? Perintah Allah. Bukan kita semau-mau kita sholawat, tapi kita memang diperintah. Ya, kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintahnya ini dari Allah, hukumnya apa? Secara absoli hukumnya perintah sholawat adalah wajib. Maka kalau seumur hidup ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok tidak mau bersolawat sekalipun, maka dia telah berdosa. Ya, telah berdosa. Kemudian perintah wajib ini menurut para ulama dibagi. Kapan wajibnya? Ada yang mengatakan wajibnya adalah at-tahiyat. At-tahiyat akhir dalam sholat itu harus bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai at-tahiyat akhir nggak ada solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada pula yang mengatakan, ini macam-macam pendapat ya, macam-macam pendapat. Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka wajib bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena dijuluki pelit, ini julukan yang sangat buruk, maka menunjukkan bahwasannya menyebutkan solawat setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, hukumnya adalah wajib menurut sebagian ulama. Karena orang yang pelit gak masuk surga, orang yang pelit masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya gak wajib. Ya, tapi kita dianjurkan selalu banyak bersolawat setiap kali mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, solawat ini aslinya wajib, kemudian menjadi sunnah dalam kehidupan sehari-hari di beberapa keadaan. Contohnya mau duduk, sunahkan solawat. Mau bangun dari duduk, disunahkan solawat. Ya, dalam perjalanan kemanapun kita dianjurkan banyak solawat secara umum karena memang diperintahkan. Terus manfaatnya apa? Artinya dulu sekarang. Artinya apa? Saya bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli itu artinya apa? Kita ini bersolawat sama Nabi, aslinya diperintahkan Allah mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sahabat dahulu ketika mendengar perintah ini, radhiyallahu anhum ajmain, beliau takut salah. Sama Allah disuruh mendoakan Nabi, didoakan apa ini Nabi Muhammad SAW? Wong udah punya semuanya, udah dapat semuanya. Didoakan apa? Maka nanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami sudah tahu caranya bagaimana, kaifa. Ya, tapi kalau bersolawat padamu, kaifa nusalli alaik, bagaimana kaifa caranya? Perlu diingat dalam hadis tersebut, Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh sahabat bukan mas sholatu alaik, bagaimana apa bentuk solawat kepadamu, tetapi yang ditanya kaifa. Kaifa itu kaifiyah, bagaimana caranya bersolawat kepadamu. Maka saat itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang lugas, jelas, terang benderang. Caranya ucapkan Allahumma ya Allah sholli. Tolong kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, tolong kamu yang bersolawat. Nah, kita disuruh mendoakan Nabi, tapi kita justru minta sama Allah, Allahumma tolong ya Allah kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah maka dikatakan tidak ada solawat yang ditolak. Ada solawat ditolak. Kenapa enggak ditolak? Jadi kalau kita mengucap Allahumma, berarti kita minta siapa? Minta Allah. Berarti yang solawat siapa? Allah. Nah kalau yang solawat Allah, masa Allah nolak Allah? Makanya setiap solawat pasti diterima. Wong kita itu cuman mengutip ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya yang bersolawat siapa? Nabi yang bersolawat, Allahumma yang ngajari Nabi Muhammad SAW. Tapi nabinya minta Allah yang bersolawat. Berarti kita tinggal copy paste, nyuntuk Allahumma, Allahumma, Allahumma sholli, sallallahu alaihi, ya Rabbi sholli. Minta sama Allah agar Allah yang bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus dapatnya apa? Ya dapatnya apa? Nah kalau nanya dapatnya apa ini yang orang zaman sekarang lagi seneng-senengnya menggunakan solawat untuk banyak hal. Betul? Pasar sepi, solawatin. Cowok ganteng pengen dinikah, solawatin. Cewek cantik susah diraih, orang tuanya keras, ya solawatin. Ya, mobil mau dibeli uangnya nggak datang-datang, solawatin. Masya Allah. Calon mertua kaku, wah, solawatin. Kok mantu nggak nurut-nurut, solawatin. Bojo ruwet, solawatin. Solawatin terus. Ya.
Diajarkan solawatin saja. Nah maksudnya apa kok disolawatin itu ya? Maksudnya apa? Ada yang nanya, Beb, masa solawat dipakai urusan dunia? Masa solawat dipakai urusan beli mobil dan lain sebagainya? Saya jelaskan dulu. Dalam banyak hadis, tapi ini yang paling asyik yang saya suka. Yang paling saya suka. Semuanya saya suka karena ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang satu ini saya paling suka dalam hadis sahih. Rasul bersabda SAW, Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra. Siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah ini yang banyak orang salah. Jadi mulai hitung-hitungan. Jadi kalau saya solawat 10, disolawati Allah 100. Kalau solawat 100, disolawati Allah 1000. Kalau solawat 1000, disolawati Allah 10.000. Saya akan berusaha agar saya paham dan jenengan paham. Ya, jadi Allah itu yang menciptakan kita semua. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang menyerupai Allah. Enggak ada yang menyerupai Allah. Jadi kalau bilang Allah balas 10 kali, jangan kamu bayangkan sama dengan 1 kalimu dibalas 10 kali itu. Paham? Belum dong, sabar. Belum paham ya? Udah saya kasih contoh. Saya juragan misal ya insya Allah. Ya juragan besar duitnya triliunan. Amin itu. Padahal utang petang M ya gak lunas-lunas gitu ya. Insya Allah segera lunas ini. Misal saja triliunan uangnya. Lah kok jenengan ini gak punya duit. Tapi ngirimi saya bandeng presto. Jenengan ngirimi saya bandeng presto. Saya ngerti, awakmu ki gak duit. Kamu gak punya duit, kok ngirimi saya bandeng presto 1. Nah kira-kira saya balas 10 kali lipat, apa tak balas bandeng presto 10? Enggak, saya enggak membalas 10 bandeng presto. Yang ada tak lihat, saldone kotong. Tak isi 30M, klik selesai. Lu sugih aku kok. Saya sugih kok. Ini contoh loh ya, contoh. Klik lomo, ya maha dermawan Allah Ta'ala maha dermawan. Saya sangat dermawan. Misal, jadi kalau nyontohkan yang bagus. Jenengan ngasihnya cuma sedikit. Saya akan membalas itu sesuai kekayaan saya. Dan sesuai kedermawanan saya. Kamu memberi sesuai kepelitanmu. Mbok irit-irit. Ya. Kepelitan, kesulitan ya. Pokoknya segititik buat Habib Novel gitu ya. Tapi saya nggak bisa balasnya podo tak pelit-pelit no gak iso. Gak bisa karena saya dermawan. Jadi saya kasih nyoh. Kan seperti itu. Lah kalau Anda, kita sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sekali kita sholawat, Allah balasnya itu dengan semua kemahakayaan Allah. Semua kemahapemurahan Allah. Semua kemahasayangnya Allah. Semua kemahabaikannya Allah. Kemudian Allah kalikan 10 kali lipat. Mikiro dewi. Berarti bisa dihitung enggak? Tidak bisa dihitung. Unlimited. Nah, makanya kalau jenengan nanti pengen beli mobil kok disolawatin, ya itu cuman urusan kecil dunia. Lawang swarga aja dikasih, neraka saja dijauhkan, betul kan ya? Lah itu urusan mudah, urusan dunia. Makanya kita tawasul untuk urusan dunia, tawasul dengan amal soleh itu diizinkan dan dianjurkan. Maksudnya disolawati, tak tawasuli dengan amal yang namanya sholawat. Karena sholawat adalah amal yang indahnya luar biasa dan pahalanya tak bisa diukur karena langsung Allah yang membalas. Allah enggak nyebut kamu kalau sholawat nanti tak kasih istana di surga. Kenapa? Enggak cukup buat balas pahalanya sholawat 1 istana di surga. Makanya Allah bilang sendiri, dah aku yang kasih 10 kali lipat. Ya neng swarga, tapi
Gak iso diukur tuh ya. Indahnya seperti apa, besarnya seperti apa. Nah, setan gak mau terima. Oh, setan itu al-benciu wal pegelu. Setan benci dan pegel. Makanya kalau ada orang yang ahli sholawat, orang yang suka mensyiarkan sholawat, orang yang suka membuat sholawat, itu dibacakan, dilakukan, dinyanyikan, disebarluaskan oleh orang-orang tertentu, maka orang-orang ini akan dibuat oleh setan, jangan sampai dia bisa menyebarkan sholawat. Contoh misalnya, Busehah wal Afiyah. Itu contoh, lah apa-apa ya. Busehah, kok seneng sholawatan di Majlis Ar-Raudhah, misal gitu ya. Itu nanti setiap Rebo setannya marani. Setannya akan marani, ojo nganti, jangan sampai Rebo datang dia. Kalau dia Rebo datang, nanti jamaah Ar-Raudhah jadi ahli sholawat, buat ketiduran. Di BCI, turu. Silahkan kamu tidur, dikasih obat ngantuk, produk setan. Tidur, enak tuh, turu. Terus WA Habib Novel Al-Idrus, ini misal, tok lah ya, Allah yahfad, masyisyar, na'udzubillah min, dhalik, insya Allah gak kedaden gitu ya. WA Habib Novel Al-Idrus, Bib, maaf Bib, ngantuk pol. Ya ngantuk pol, teler kelas berat. Masya Allah, ini salah satu cara setan dan terbukti Rebo hari ini gagal setannya menggoda Busehah wal Afiyah. Bahkan beliau jam 3:30 sudah standby di Majlis Ar-Raudhah. Rebo ini mudah-mudahan Rebo depan istiqomah. Amin Allahumma. Amin, Masya Allah. Jadi nanti Bu, kalau datang males-males, setel video yang satu ini. Dan ini buat siapapun yang nyebarkan sholawat, dimanapun antum berada. Musuhmu bukan manusia, setan musuhmu. Setan akan buat kamu males, setan akan buat kamu putus asa. Setan akan buat kamu nanti nama baikmu mungkin dihancurkan. Biar kamu gak berani bersolawat, biar orang gak mau dengar solawatmu. Makanya kalau kita gak mau dengarkan solawat, berarti kita kemasukan na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Termasuk Ustadz Iis. Ustadz Iis ini saya kasih tugas baca sholawat munjiah. Ya, satu hari berapa kali Ustadz? 1000 kali dibagi 10 anak. Ini kalau sholawat munjiah jalan di Majlis Ar-Raudhah tiap hari 1000 kali. Maka setannya ndlosor, maka setan bisiki Ustadz Iis, ojo akeh. Habib Novel keterlaluan. Teman-temanmu udah capek kasihan. Dah kamu wakili kamu saja pagi 10 kali. Itu udah sama dengan 1000 kali. Misal seperti itu. Ini upaya setan. Ya itu upaya setan. Jelas ibu-ibu? Ada lagi yang BCI. Kamu ini mau beli motor kok baca sholawat. Ini enggak benar, percuma dan lain sebagainya. Daripada beli motor enggak baca sholawat, lebih baik beli motor baca sholawat. Daripada beli motor bukan berkahnya sholawat, lebih baik beli motor berkahnya sholawat. Tapi setan BCI, masa sholawat buat urusan dunia? Memang hidup ini di dunia. Makanya urusan dunia pakai yang namanya amal soleh. Urusan dunia pakai yang namanya ketaatan. Dan sholawat salah satu amal soleh yang sangat utama untuk tawassul dengan amal soleh. Makanya apapun urusanmu yang diridhoi Allah Ta'ala, sholawat harus jadi andalan di depan. Siap semuanya? Alhamdulillah. Semangat. Nah, Allahumma sholli wa sallim alaihi.